Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, dan mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Hubungan Karunia Roh dengan Alkitab bagian kedua. Ayat inti 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, "Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh." Christian Connection memberi dampak besar pada gerakan awal Adventisme hari Sabat, termasuk pandangannya tentang karunia-karunia rohani. Kita mempelajari pandangan para penganut Christian Connection mengenai topik ini melalui tulisan-tulisan William Kincaid yang lahir 1783, salah seorang teolog terkemuka dalam gerakan ini. Kincaid menulis pada tahun 1829 bahwa pada masa mudanya ia menolak menyebut dirinya dengan nama apapun selain orang Kristen, dan bahwa ia tidak akan menjadikan buku apapun sebagai standarnya selain Alkitab. Dalam hal keagamaan, ia tentu saja memahami bahwa otoritas tertinggi adalah Alkitab. Akan tetapi dalam pembahasannya yang panjang tentang pemulihan tatanan kuno, ia menyatakan bahwa ia tidak dapat menerima tatanan perjanjian baru bila kurang dari 1 inci pun. Ia berpendapat bahwa pada pusat tatanan perjanjian baru terdapat karunia-karunia roh, termasuk karunia bernubuat yang ditata dalam tempat-tempat seperti 1 Korintus 12 ayat 8-31 dan Efesus 4 ayat 11-16. Kehadiran karunia-karunia roh di gereja adalah tatanan yang ada sejak zaman kuno. Setiap orang yang menentangnya berarti menentang kekristenan primitif. Bila ada yang mengatakan bahwa Allah yang menyebabkan karunia-karunia ini berhenti, maka ia sama saja dengan mengatakan Allah telah menghapus tatanan gereja perjanjian baru. Karunia-karunia ini merupakan tatanan yang sudah ada sejak sedia kala. Kincaid berpendapat bahwa karunia-karunia itu bukanlah karunia sementara yang berakhir pada zaman para rasul. Sebaliknya, karunia-karunia ini, sebagaimana ditetapkan dalam kitab suci, menjadi bagian dari pelayanan Injil, sebagaimana apa adanya dalam perjanjian baru. Teologi perjanjian baru William Kincaid tentang kekekalan karunia roh dalam konteks Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas adalah penting untuk memahami Adventisme hari ke-7 yang mula-mula karena 2 dari 3 pendiri denominasi tersebut aktif dalam Christian Connection. James White dan Joseph Bates memasuki Adventisme Sabat dari sebuah gerakan yang berpegang pada Alkitab sebagai satu-satunya penentu iman dan tindakan serta keberlangsungan karunia roh. Keseimbangan yang baik antara keduanya tercermin dalam tulisan-tulisan James White yang memberikan corak bagi fungsi yang tepat dari karunia-karunia roh di gereja. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah begitu peduli terhadap gerejamu, sehingga Engkau mencurahkan karunia-karunia Roh Kudus. Bantulah kami agar lebih bijaksana dalam menggunakan karunia-karunia-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur karena penjagaan-Mu, perlindungan-Mu yang nyata bagi kami. Kami boleh beraktivitas hari ini oleh karena kasih-Mu yang sungguh ajaib. Dan saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Mampukan kami memahaminya. Kami menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan dan bawa kami kepada kesuksesan. Apa saja yang kami jumpai hari ini, bila dengan pertolongan sorga, kami boleh lalui dengan kemenangan. Tantangan demi tantangan pasti ada di hadapan kami. Namun kami terlalu yakin Tuhan selalu di pihak kami dan Tuhan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Bila anak-anak Tuhan sedang bergumul, Engkau berkati pergumulan mereka, berikan jalan keluar. Apapun itu Tuhan, kami yakini dalam tangan Tuhan semua boleh kami lewati.
Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas kami, dari sekarang, besok, sampai hari Maranatha. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.